Mr. Lagan, sang penutur inspirasi, berbagi motivasi bahagia untuk Anda. Ada sebuah kisah bercerita tentang keajaiban. Ada seorang perempuan kecil bernama Sally, baru berumur 8 tahun. Ketika itu dia mendengar percakapan antara ayah dan ibunya mengenai adik lelakinya yang bernama Georgie. Ternyata adiknya yang dicintainya sedang menderita sakit yang sangat parah, dan mereka telah melakukan apapun yang bisa mereka kerjakan untuk menyelamatkan jiwanya. Hanya operasi yang mahal yang bisa menyelamatkan jiwa Georgie. Tetapi sang orang tua tidak mempunyai biaya untuk itu. Lalu Sally, sang gadis kecil, mendengar ayahnya pernah berbisik kepadanya hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan sang adik. Lalu Sally pergi ke tempat tidur dan mengambil celengan dari tempat persembunyiannya. Lalu dikeluarkan semua isi celengan. Lalu dia menghitung satu persatu, menghitung jumlahnya, sehingga nilainya harus benar-benar tepat sesuai yang dia inginkan. Lalu dengan membawa uang tersebut, Sally menyelinap keluar dan pergi ke sebuah toko obat di sudut jalan. Ia menunggu dengan sabar sampai sang apoteker memberi perhatian. Tetapi sang apoteker terlalu sibuk dengan orang lain, dan dia tidak mau diganggu oleh seorang gadis berumur 8 tahun. Sally berusaha menarik perhatian dengan menggoyang-goyangkan kakinya, tapi gagal. Akhirnya dia mengambil uang koin dan melemparkan ke kaca, dan berhasil. "Apa yang kamu perlukan?" tanya apoteker dengan suara agak marah. "Saya ingin berbicara kepadamu tentang adik saya," Sally menjawab dengan nada yang sama. "Dia sakit dan saya ingin membeli keajaiban seperti kata ayah saya." "Apa yang kamu katakan?" tanya sang apoteker. "Ayah saya mengatakan hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan jiwa adiknya Georgie. Hari ini saya membeli ke apoteker." "Membeli? Berapa harga keajaiban itu?" "Kami tidak menjual keajaiban adik kecil. Saya tidak bisa menolongmu." Dengar, saya mempunyai uang untuk membeli keajaiban. Katakan berapa harganya?" Dengan mengiba-iba, Sally, sang gadis kecil, mencoba merayu kepada sang apoteker untuk membeli obat yang bernama keajaiban. Tiba-tiba ada seorang pria berpakaian rapi berhenti dan bertanya, "Hei gadis, keajaiban jenis apa yang dibutuhkan oleh adikmu?" "Saya tidak tahu, Pak," jawab Sally. Dan ternyata Sally menjawab dengan bahasa hati yang begitu mendalam, bagaimana mengingat penderitaan adiknya Georgie. Air mata mulai menetes di pipinya. "Saya hanya tahu dia sakit parah, dan mama, papa mengatakan bahwa ia membutuhkan operasi. Tapi kedua orang tua saya tidak mampu membayarnya. Tetapi saya mempunyai uang, Pak." "Berapa uang kamu?" tanya sang pria itu lagi. $1.11, jawab Sally dengan bangga. "Dan itulah seluruh uang saya yang saya miliki di dunia." Lalu sang pria dengan tersenyum mendengar jawaban sang gadis kecil mengatakan, "Wah, kebetulan sekali, $1.11. Harga yang tepat untuk membeli sebuah keajaiban yang dapat menolong adikmu." Lalu sang pria tadi mengambil uang tersebut dan kemudian memegang tangan Sally sambil berkata, "Adik kecil, bawalah saya kepada adikmu. Saya ingin bertemu dengannya dan juga orang tuamu." Ternyata pria itu adalah Dr. Carter Armstrong, seorang ahli bedah terkenal. Operasi dilakukannya tanpa biaya dan membutuhkan waktu yang tidak lama. Sebelum akhirnya Georgie sembuh dan dapat kembali ke rumah dalam keadaan sehat.
Kedua orang tuanya sangat bahagia mendapatkan keajaiban tersebut. Dan ibunya berkata, ini adalah sebuah keajaiban. Pendengar budiman, kadangkala sebuah keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat doa-doa kita diijabah. Tapi kadangkala keputusasaan dalam hidup, ketika kita menghadapi semua permasalahan, justru membuat masalah itu semakin bermasalah. Untuk itu pendengar budiman, ketika ada masalah kehidupan, kita sesungguhnya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berusaha, senantiasa dekat, senantiasa mengharap pertolongannya, dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong hamba-hambanya yang dekat kepadanya dan memohon ampun kepadanya, mengabulkan, mengijabah doa orang-orang yang senantiasa mengharap doa dikabulkannya. Saudaraku, pendengar yang budiman, ini sebuah kisah kehidupan yang kadangkala tidak pernah terbetik dalam pikiran kita. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jadi maka jadilah, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang mampu untuk menghalangi. Saudaraku, songsonglah keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita.